Teddy dukung wacana kick-off Liga 1 2021-2022 dimulai akhir Agustus. Ada wacana bahwa kompetisi Liga 1 2021-2022 baru dimulai pada akhir Agustus. Pihak Persib yang diwakili oleh Teddy Cahyono pun memberikan tanggapan soal rencana dari PSSI dan PT Liga Indonesia baru itu. Saat ini Liga 1 2021-2022 harus ditunda penyelenggaraannya dari yang semula dijadwalkan mulai pada 9 Juli. Itu karena kasus COVID-19 di Indonesia tengah melonjak dan kini juga sedang diberlakukan PPKM darurat. Atas dasar situasi tersebut, beredar kabar bahwa pihak PSSI dan PT LIB berencana menggeser kick-off Liga menjadi sekitar 20 Agustus 2021. Ternyata memang itu dikatakan oleh Teddy sebagai masukan dari klub-klub kontestan. Pekan lalu memang ada pertemuan klub dan mereka memberi saran agar Liga dimulai 2 pekan hingga sebulan setelah PPKM darurat selesai. Direktur Persib ini juga membeberkan reaksi dari pihak klub terkait wacana tersebut. Menurutnya itu merupakan waktu yang ideal untuk memulai Liga. Menurutnya tidak serta-merta kompetisi langsung berjalan ketika PPKM usai. Karena harus ada proses persiapan dari seluruh tim dalam mematangkan tim. Mengingat program di masa pramusim ini harus terhenti karena PPKM darurat. Pelatih Persib Bandung berikan saran untuk Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, angkat bicara terkait banyaknya publik figur yang mengambil alih kepemilikan klub Liga 2 2021. Seperti yang diketahui beberapa waktu terakhir terlihat adanya sejumlah publik figur dalam negeri yang memutuskan untuk menjadi pemilik klub Liga 2. Contohnya yakni Raffi Ahmad dengan Rans Cilegon FC, Kaisang Pangarep bersama Persis Solo dan ada pula Atta Halilintar yang kini menjadi pemilik AHPS Pati. Fenomena itu pun membuat Robert Rene Albert ikut angkat bicara. Menurut Robert, langkah tersebut merupakan sesuatu yang positif. Selain melontarkan dukungannya, Robert juga memberikan beberapa saran. Pelatih asal Belanda menilai menjadi pemilik klub adalah sesuatu yang bagus. Lebih lanjut, Robert menginginkan para publik figur tersebut bisa benar-benar menjalankan klubnya secara profesional. Jika suntikan dana bisa dipadukan dengan pengelolaan dan manajemen yang baik, tentu dapat memajukan sepak bola Indonesia. Ekspresi Boas Solosa saat mengambil surat pemutusan kontrak di kantor Persipura. Manajemen Persipura Jayapura secara resmi mengumumkan kalau mereka telah memutus kontrak Boas Solosa. Sang kapten tim Mutiara Hitam pada Selasa mengambil sendiri surat pemberhentiannya di kantor Persipura di Jayapura. Lewat video singkat yang diupload, keluarganya Boas Solosa mengucapkan salam perpisahan. Dalam video kurang dari 1 menit itu, pemain berusia 35 tahun tersebut terlihat mendatangi kantor Persipura untuk kemudian menanyakan adanya surat buat dirinya kepada seorang wanita yang bertugas di bagian administrasi. Boas datang mengenakan kaos oblong, plas topi dan juga masker pengaman dari virus corona. Boas Solosa secara resmi belum merespons pernyataan sikap manajemen Persipura berkaitan pemutusan kontraknya. Ketua Persipura, Tommy Mano, menyebut keputusan manajemen dikeluarkan karena faktor indisipliner. Sang wali kota Jayapura itu tidak bisa menjelaskan bentuk indisipliner Boas Solosa dan Justinus Pai hingga berujung pencoretan. Namun, perilaku negatif keduanya disebut nyaris dilakukan setiap tahun. Persipura mengumumkan telah memecat Boas Solosa dan Pai pada Selasa dengan penyebab yang disebut hal-hal indisipliner. Oke, buat seluruh masyarakat Papua, Persipura Mania, hari ini saya Boas Solosa datang dan mengambil surat resmi. Saya Boas Solosa mengambil surat dari manajemen Persipura bahwa saya dilepas secara resmi. Semoga ke depan yang terbaik. PSSI pertimbangkan pindahkan lokasi TC Timnas Indonesia ke luar Jawa. PSSI berencana memindahkan lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Kalimantan atau Sumatera Tengah dipertimbangkan sebagai pengganti Jakarta. Hal ini mengingat TC di Jakarta diprediksi masih tak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Sementara agenda-agenda timnas Indonesia berbagai kelas usia sudah menunggu. Teranyar, agenda seleksi timnas U18 batal digelar pada 28 Juni lalu. Padahal, agenda itu menjadi roadmap Shin Tae-yong dalam menyambut Piala Dunia U20 2023. Karena batal terlaksana, Shin Tae-yong pun akhirnya memilih pulang ke Korea. Toh tak akan ada agenda TC Timnas Indonesia yang bisa digelar di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Setidaknya sudah ada 2 stadion yang tengah dibidik PSSI untuk menjadi lokasi alternatif buat TC Timnas Indonesia. Kriteria yang ditetapkan yang punya standar kualitas di atas rata-rata. Pertama, Stadion Sriwijaya FC yang ada di Palembang. Kedua, Stadion Batakan yang ada di Balikpapan. Selain agenda Timnas U18, ada juga Timnas U16 yang mau bertanding di Piala AFF U15. Tapi belum ada kepastian apakah Piala AFF U15 akan tetap diadakan di tengah situasi COVID-19 di kawasan ASEAN. Sementara Timnas U22 bakal bertanding di SEA Games 2021. Begitu juga dengan timnas senior yang bakal mentas di Piala AFF 2020 yang ditunda ke 2021. Persib Bandung berbekal skuad bertabur bintang demi meraih trofi Liga 1. Persib Bandung menatap serius Liga 1 2021-2022. Hal itu dibuktikan tim Maung Bandung dengan merekrut pemain-pemain berlabel bintang, baik itu lokal maupun asing. Tim besutan Robert Alberts itu awalnya kehilangan sejumlah pilar andalan. Sejumlah pemain mulai didatangkan manajemen Persib. Mereka pun akhirnya mengumumkan perekrutan pemain timnas Indonesia U19, Bayu Fikri, untuk memperkuat lini belakang. Selanjutnya, Persib Bandung memulangkan bek senior Ahmad Jufrianto setelah masa peminjamannya di Bayangkara FC berakhir. Jelang Piala Menpora bergulir, tim Maung Bandung mendatangkan Esra Walian dan Ferdinand Sinaga. Namun, Ferdinand Sinaga memilih cabut setelah 4 bulan berseragam Persib. Dia memutuskan untuk bergabung ke klub Liga 2, Persis Solo. Hengkangnya Ferdinand tak membuat lini depan Persib pincang. Sebab, sang bomber andalan, Jeffrey Castillon, telah kembali pasca masa peminjamannya dari klub Serie C Italia, Como 1907 berakhir. Perburuan pemain baru rupanya belum berhenti. Melalui akun Instagram resmi, Persib Bandung mengumumkan bergabungnya pemain naturalisasi Mark Klok. Gelandang berusia 28 tahun tersebut diikat kontrak selama 4 tahun hingga 2025. Sebelumnya, Mark Klok merupakan pilar andalan Persija Jakarta. Pelatih Robert Alberts sepertinya ingin mempertahankan performa timnya seperti awal musim 2020. Di mana Persib Bandung sukses menyapu bersih 3 pertandingan awal Liga 1 2020. Selain itu, pelatih asal Belanda itu memahami kekurangan timnya setelah turnamen Piala Menpora berakhir. Terutama lini tengah setelah kepergian Omid Nazari dan Kim Jeffrey Kurniawan. Robert Alberts juga akan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersaing di Liga 1. Dia melihat pemain muda Persib memiliki potensi besar untuk unjuk gigi bersama tim senior. Meninggalkan Persija dan gabung Persib, Mark Klok singgung Zlatan Ibrahimovic dan Luis Figo. Meninggalkan Persija Jakarta dan kemudian memutuskan bergabung bersama Persib Bandung membuat Mark Klok menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Namun, pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu menegaskan bahwa hal tersebut adalah wajar, seperti yang juga dilakukan bintang-bintang sepak bola dunia. Mark Klok resmi berseragam Persib Bandung pada musim ini. Pemain terbaik Piala Menpora 2021 itu bergabung bersama Persib setelah beberapa hari sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Persija Jakarta. Rivalitas supporter kedua tim tentu membuat kepindahan Mark Klok ini menjadi sorotan. Namanya pun ramai diperbincangkan dan menjadi topik panas di media sosial, terutama di kalangan supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Namun, Mark Klok memilih santai menanggapi respons besar di kalangan supporter terkait kepindahannya itu. Pemain yang mengawali karir di Indonesia bersama PSM Makassar itu menegaskan bahwa kepindahan pemain di antara dua klub yang memiliki rivalitas tinggi sudah biasa terjadi, termasuk di kompetisi Eropa. Terlepas dari sorotan terhadap kepindahannya ke Persib itu,
Mark Klok hanya ingin bisa menampilkan permainan terbaiknya bersama klub yang mau menghargai dan menjaga komitmen yang sudah disepakati dengannya. Bahkan ia ingin mengerahkan yang terbaik agar bisa meninggalkan warisan nyata bagi sepak bola Indonesia, terutama karena dirinya sudah menjadi warga negara Indonesia. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.